Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Victory Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Percayakah Anda bahwa tubuh Kristus telah dihancurkan supaya tubuhmu dapat dipulihkan dan diutuhkan kembali? Amin. Percaya saudara? Amin. 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 Karena itu pagi hari ini saudara yang kasih, satu hal yang diingatkan untuk saya sampaikan kepada Bapak Ibu saudara-saudara, yaitu gejala tidak berarti harus terjadi. Apa saya katakan umat Tuhan? Gejala tidak berarti harus. Gejala sakit berarti Tidak sakit. tidak berarti. Gejala miskin, Tidak miskin. gejala mati, Tidak mati. gejala hancur, Tidak hancur. gejala gagal, Tidak gagal. gejala kekurangan, Tidak kurang. gejala saja bukan menentukan. Amin. Tapi itu adalah signal lampu hijau untuk kita mempercayai Tuhan. Amin. Amen. Amin. Kalau ada gejala penyakit atau sakit, itu lampu hijau untuk saya dan saudara percaya ada kesembuhan bagi Tuhan. Kalau ada gejala kekurangan, inflasi, deflasi, krisis dan resesi, itu lampu hijau untuk Anda percaya. Yesus berkata, aku datang supaya umatku, muridku, orang-orangku, haleluya, memiliki hidup dan hidup dalam apa saudara? Kelimpahan. Gejala tidak boleh dicuekkan, tidak boleh dibiarkan saja. Banyak orang mati, penyakit, miskin, rugi dan gagal serta hancur karena gejala mereka tidak memperlakukan sebagaimana mestinya kita memperlakukan gejala itu. Gejala kalau dibiarkan akan terjadi, tapi gejala kalau Anda lawan maka akan terjadi pemulihan. Terbalik, miskin kalian kau lawan menolaknya, Anda akan mengalami keberkatan dari Tuhan. Amin. Amen. Kegelapan yang menakutkan kalau engkau lawan, maka Anda akan melihat matahari Tuhan akan terbit dalam hidup saudara. Amin. Gejala harus dihadapi, dikelola dengan cara yang tepat. Amen. Karena itu saudara Tuhan memberikan kepada kita reason, nalar untuk mengelola, mengatur, menempatkan gejala pada tempatnya. Dan kalau kita dapat mengelola, menempatkan gejala pada tempatnya, maka nanti dari satu gejala, dua gejala, tiga gejala, empat gejala, berbagai macam gejala dalam kehidupan kita, itu membuat kita semakin bijaksana dan akhirnya kita menjadi orang-orang yang skillful mengelola. Haleluya. Sepanjang nafasmu ada, gejala pasti ada. Amin. Itulah sebabnya kita tidak bisa menghindari dari gejala, tapi kita mengelola gejala dengan cara yang bijaksana. Amin. Bijaksana dalam menghadapi gejala penyakit, yaitu sederhana. Anda memeriksakan dirimu. Betul saudara? Ketika Anda memeriksakan dirimu, makanya tensi darah, saudara kasih, tes ini, tes itu penting. Kenapa? Dengan demikian Anda bisa tahu gejala. Dan kalau gejala Anda sudah tahu, sebutkan. Dan setiap nama yang dapat disebutkan, ditaklukkan dalam nama Yesus. Yang memberikan amin. Karena itu kalau ada gejala penyakit apapun dalam tubuhmu, pengapuran di tulang, pengapuran di bagian ini, bagian itu, gejala di mah, gejala di telinga yang mulai kurang mendengar, gejala di belakang, di ginjal, dimanapun, pagi hari ini saya deklarasikan gejala tidak akan terjadi dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi bagi yang bergejala penyakit, kelepasan terjadi bagi yang terikat penyakit, dan keberuntungan terjadi bagi yang terikat kemalangan dan kerugian. Haleluya. Amin. Come on, kasih pujian bagi dia. Haleluya. You are free. Engkau merdeka, engkau bebas dari penyakit. Amin. Amin. Bapa, kami berterima kasih
Karena bersama dengan Tuhan Yesus, Dia mengingatkan dan mengajarkan kami. Dia berkata kepada murid-muridnya, kalau tidak memberikan orang-orang ini makan, mereka akan jatuh pingsan. Artinya mereka akan sakit dan mereka akan pingsan. Itulah sebabnya Yesus katakan, feed them, feeding them, beri mereka makan. Nah, hari ini kami mendengarkan firman bahwa Tuhan mau supaya kami berurusan dengan gejala-gejala. Aku berdoa supaya jemaat ini diberikan hikmat untuk mengelola gejala apapun dalam hidup mereka. Akan mereka hidup tidak didikte oleh gejala, tapi mereka mengatur gejala apapun menjadi keberuntungan dan keberhasilan serta keberkatan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. 20, 21, 20, 31 adalah dekade yang sangat menentukan untuk bangsa ini, bangsa-bangsa Amerika, Israel, China, Eropa, Amerika, Afrika, Asia, Australia, termasuk Indonesia. Dan kami ada di kota ini, dalam jemaat ini, kami sangat mempercayai 2021, 2031 tahun-tahun percepatan, tahun-tahun peningkatan secara supernatural terjadi dalam setiap arena dan area hidup kami. Yang percaya katakan, saya menikmatinya. Itulah sebabnya kami terbuka dan merendahkan diri kami di bawah tangan Tuhan yang kuat. Semuanya hanya anugerah semata-mata, bukan karena kebaikan. Kami percaya karena anugerah bekerja dan membukakan kami untuk percaya. Seperti Yosua membagi-bagikan janji Allah, tanah daerah kepunyaan bangsa Israel. Setiap orang menduduki dengan perjuangan mereka masing-masing. Hari ini para keluarga, mereka menerima visi, pemuda menerima visi, tiap orang menerima visi, bahkan VLC menerima visi. Kami katakan janji Tuhan tergenapi dalam hidup kami. Haleluya. Thank you Jesus. Terima kasih untuk semua yang Tuhan sudah kerjakan di dalam dan melalui Kristus bagi kami. Rapi bibir mulut perkataan anakmu, bila pikiran dan perkataanku menjadi saluran dari pikiran dan perkataan, tanpa interupsi dari kuasa gelap manapun, dalam nama Yesus. Pengajaran yang akan memerdekakan kami semua, setiap orang yang mendengarnya dan yang percaya katakan amin. Sekali lagi jemaat Tuhan, kasih pujian buat kebaikan Tuhan. Come on. Woo, glory. Dia bilang 2-3 orang seperti ini. 2021 adalah 2031 adalah tahun percepatan dan peningkatan supernatural. Lihat matanya, katakan 2021, 2031 tahun percepatan dan peningkatan supernatural. Lihat matanya dan katakan, come on. Terjadi dalam nama Yesus, terjadi dalam hidup saudara, terjadi dalam area dan arena hidup saudara. Haleluya. Amen. Silakan duduk umat Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, salam untuk kita semua. Merdeka! Hari ini kita sedang membahas sebuah topik, dan kita dalam bulan ini kita sedang berbicara soal kemerdekaan. Dan hari ini kita bahas tentang dimerdekakan untuk hidup dan memerintah. Haleluya. Bersama-sama kita baca topiknya 2-3. Dimerdekakan untuk hidup dan memerintah. Free to live and rule. Ada 3 poin penting umat Tuhan ketika kita berbicara dimerdekakan untuk hidup dan berkuasa. 3 poin penting. 3 poin penting ini, yang pertama adalah kasih karunia, bukan hukum Taurat, yang memberdayakan kita untuk mengatasi setiap dosa dan mengubah kita dari dalam keluar. Yang kedua, hukum Taurat menghukum yang terbaik dari kita, kasih karunia menyelamatkan yang terburuk dari kita. Dan yang ketiga, pencobaan tidak dapat berhasil terhadap kita ketika kita tahu kita adalah orang-orang yang Yesus cintai. Yang dicintai oleh Yesus katakan, I am. Yes, you are, we are.
umat Tuhan, kasih karunia bukan hukum Taurat yang memberdayakan atau memampukan kita untuk mengatasi setiap dosa, persoalan, dan itu semua anugerah dapat mengubah kita inside out, dari dalam keluar. Coba katakan, dari dalam keluar. Taurat merubah dari luar tanpa menyentuh ke dalam. Tapi anugerah merubah dari dalam, merevolusi dari luar. Haleluya. Karena itu kita harus fokus pada anugerah, bukan kepada kegagalan kita. Ketika kita fokus kepada anugerah, maka anugerah akan memampukan kita untuk mengelola, menghandle, mengatasi semua kegagalan apapun di dalam kehidupan kita, dalam setiap area dan arena kehidupan kita. Asalkan kita mau fokus kepada anugerah. Taurat sudah memberi cap, sudah memberi kesadaran kepada banyak orang, sehingga orang lebih banyak 90% terkonsentrasi kepada ketidakmampuan mereka, ketidakbecusan mereka, kegagalan mereka, dan sebagai keterpurukan mereka yang mendominasi. Tapi hari ini kita mengajarkan kepada, Alkitab mengajarkan kepada kita untuk fokus kepada anugerah. Haleluya. Karena Yesus datang membawa anugerah. Haleluya. Seperti center kelas, saudara lihat, anak-anak itu fokusnya kepada hadiah, bukan? Entah center kelas mau berjenggot atau tidak berjenggot, mereka lihat ada hadiah enggak, saudara. Saudaraku yang kasih, lihatlah kepada anugerah yang Yesus bawa. Amen. Galatia 1 ayat 7-9 atau 7 dan 7-8-9 dikatakan, yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Garis bawahi, memutarbalikkan Injil. Berarti ada Injil yang disebarkan dengan cara apa? Hoax, putar balik. Ayat 8, tetapi sekalipun kamu atau seorang malaikat, kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Wow. Ayat yang ke-9, seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil lain, katakan Injil lain, Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, apa yang terjadi saudara yang kasih? Terkutuklah dia. Nah, Paulus sangat strict, ekstrim, menekankan bahwa hanya yang memberkati adalah Injil Kristus. Amin. Yang lain itu apa, saudara? Yang lain itu apa? Terkutuk, gagal, dan tidak bisa, tidak mampu, hancur. Sangatlah penting bagi kita untuk memberitakan, mendengar, merenungkan, mengalami Injil kasih karunia. Itu yang disebutkan oleh Paulus. Sebagai rasul, Paulus mengajarkan kepada umat Tuhan supaya mereka tahu Injil yang sebenarnya. Karena dikatakan ada kutukan yang terjadi ketika mereka mendengar berita yang bukan Injil kasih karunia, bukan Injil Kristus. Kutukan di sini bicara tentang ketidakberhasilan, ketidakmampuan, dan membawa kegaduhan dan kebingungan. Akibatnya orang tidak mencapai apa yang Yesus sudah kerjakan dengan berdarah-darah, mati dan bangkit hanya untuk memberikan kepada kita kasih karunia. Nah, sekarang apa itu Injil Kristus atau Injil kasih karunia? Injil Kristus artinya, saudara yang kasih, Injil Kristus adalah Injil kasih karunia. Tidak ada Injil lain selain itu. No other gospel except the gospel of the grace. Injil kasih karunia. Injil Kristus diselewengkan melalui apa? Pengenalan hukum Taurat. Jadi hukum Taurat diajarkan begitu rupa sehingga ketika orang menguasai Taurat, mereka lupa Injil kasih karunia, sehingga mereka berjalan dalam jalan yang salah tanpa merasa bersalah.
Artinya orang setelah diselamatkan oleh percaya pada Injil kasih karunia, apa yang terjadi? Selanjutnya orang itu menerapkan Taurat sebagai pedoman hidup. Jadi yang penting saya sudah diselamatkan dalam Kristus melalui Injil kasih karunia, percaya Yesus, dia sudah mati dan bangkit untuk saya, menyucikan segala dosa saya, that's enough, that's stop. Sudah, jangan lagi lebih daripada itu, cukup. Sekarang saya mesti belajar melakukan sesuatu agar saya kudus, saya berkenan, saya bisa baik, saya bisa membuat Tuhan senang, Tuhan bisa happy, Tuhan memberkati saya. Nah, itu menjadi pedoman mereka, dan mereka berupaya mulai dari buka mata sampai tutup mata, dari bangun sampai tidur kembali dengan upaya-upaya untuk menyenangkan hati Tuhan, melakukan semua yang Tuhan inginkan agar mereka berkenan. Apa yang saya ajarkan dalam Matius pasal yang ke-9. Ayat 17 dikatakan, begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam apa, saudara? Kantong yang baru pula. Dengan demikian terpeliharalah apa? Keduanya, kantong maupun anggur. Terpelihara, safe, bebas, aman. Di sini Yesus mengajarkan kepada kita bahwa orang tidak bisa menyimpan anggur yang baru dalam kantong kulit yang tua, karena kantong kulit yang tua tidak bisa lagi fleksibel, kaku. Dan ketika anggur itu masuk, ada fermentasi di dalamnya, anggur itu akan membuat kantong kulit pecah. Dan ketika pecah, keduanya rugi. Kantong itu hancur dan anggur yang baru itu pula terbuang. Demikianlah kasih karunia Tuhan. Anugerah Tuhan seperti kantong kulit anugerah Tuhan seperti anggur yang baru. Haleluya. Pandangan kita, konsep kita, percaya kita seperti kantong kulit. Katakan, percaya saya seperti kantong kulit. Nah, kantong kulitmu, kantong kulitku, kantong kulit kita baru, new wine skin, old wine skin. Kalau kita kantong kulit yang baru, no problem at all is well. Begitu anugerah datang, kita percaya karena anugerah, maka anugerah akan bekerja bagi saya dan saudara. Selamatlah hidupmu dan terpujilah kasih karunia Tuhan. Itulah cara bagaimana anugerah dimasukkan dalam kantong kulit yang baru. Hidup kita yang baru, percaya yang baru. Bukan lagu baru dinyanyikan, bukan gedung baru dinyanyikan, bukan baju baru yang dinyanyikan, bukan liturgi baru yang diterapkan, tapi hidup baru. Haleluya. Katakan hidup baru. Yes. Hidup baru adalah kantong kulit yang baru. Percaya bahwa Tuhan mengerjakan segala yang Dia mau kerjakan adalah kantong kulit yang baru. Dan ketika kita memiliki kantong kulit yang baru, anggur itu, kasih karunia Tuhan bekerja, bermanifestasi dari dalam kita, dan lambat laun tapi pasti terjadi perubahan dalam hidup saya dan saudara. Nah, ada terjadi percampuran antara hukum Taurat dan kasih karunia. Inilah suatu masalah. Masalah yang terjadi dalam gereja Tuhan adalah the mixing between grace and the law. That's the problem. Inilah masalahnya. Orang mencampur antara kasih karunia dan perbuatan baik atau Taurat. Tuhan itu baik, tapi saya juga harus baik supaya baik ketemu baik jadi lebih baik. Akibatnya kita coba, dan semakin kita mencoba karena kantong kulitnya lama, tetap membawa kerugian. Galatia 3:3 dikatakan begini. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh, kamu telah memulai dengan anggur yang baru, percaya yang baru, yang segar, percaya bahwa dalam segala hal Tuhan mampu kerjakan. Maukah kamu sekarang mengakhirinya dalam daging, dalam Taurat, dalam perbuatan baik? Dan saudara lihat, pengajaran-pengajaran itu akan terus kita dengar. Kita tidak diselamatkan
oleh kasih karunia hanya untuk kembali kepada Taurat? No. Amin, saudara. No. Katakan tidak. Apa, saudara? Tidak. Kita tidak diselamatkan dengan kasih karunia lalu kembali kepada Taurat. No, never. Ada kepercayaan yang salah bahwa jika kita tidak mengkhotbahkan hukum Taurat, orang percaya tidak akan menjalani kehidupan yang kudus. Jadi dibombardir dengan kekudusan dan kebenaran, dengan kasih, dengan segala perbuatan baik, diterapkan, saudaraku yang kasih. Bombardir terus, disuarakan, diteriak, dikhotbahkan dengan nada yang tinggi, saudara. Bahkan ditambah dengan menakut-nakuti, saudaraku yang kasih. Supaya orang berubah. Tidak, itu tidak akan pernah bisa. Itu bukan prinsip Tuhan. Saudara melihat kehidupan Abraham, kehidupan Yusuf, mereka termasuk orang yang baik. Tanpa hukum Taurat, mereka melakukan sesuatu. Mereka punya kesadaran akan adanya Tuhan. Yusuf mengalami, Abraham mengalami. Kita semua lihat bahwa mereka tahu kehadiran Tuhan dan kasih Tuhan untuk mereka. Itu yang akan menguatkan mereka mengatasi kesulitan, persoalan-persoalan. Tuduhan-tuduhan yang dialami. Bahkan kelemahan dan kekurangan yang pernah Abraham alami sekalipun. Dia tetap mempercayai panggilan Tuhan dalam hidupnya. Nah, beberapa orang berpikir bahwa sebagai orang Kristen, kita mulai dalam kasih karunia, tapi kita menjadi dewasa dengan mempraktekkan Taurat. Saudara yang kasih. Oke, semua anugerah, starting with the grace, memulai dengan anugerah. Tetapi kita harus mempraktekkan Taurat agar nanti kita bisa menjadi dewasa. Apa yang dikatakan Galatia 4 ayat 3? Demikian pula kita selama kita belum akil balik, belum dewasa alias anak-anak, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Artinya apa di sini? Tidak ada yang bisa lebih jauh dari kebenaran ini. Sejauh kita belum jadi akil balik, belum dewasa, walaupun kita ahli waris itu disamakan dengan seorang budak, tidak memiliki apapun dan tidak bisa menikmati apapun karena ketidakdewasaan alias kekanak-kanakan atau masih kanak-kanak. Karena itu dalam Galatia dikatakan kata kanak-kanak, akil balik, kanak-kanak, dalam bahasa Yunani adalah nephios. Coba katakan nephios. Nephios itu artinya apa, saudara? Seorang bayi. Padahal kita tahu, saudara yang kasih, bahwa seorang bayi itu harus dijaga dengan aturan-aturan tertentu. Oke, masih bayi. Ibarat hukum Taurat diberikan kepada kita karena kita masih belum akil balik, belum jadi dewasa. Kita masih nephews, kanak-kanak, untuk membimbing kita. Tetapi waktu kasih karunia datang, kita tidak lagi berada di dalam pengawasan Taurat. Tapi kita ada di bawah kekuasaan, bimbingan, tuntunan, didikan, kasih karunia. Oke? Ketika kasih karunia datang, saudaraku yang kasih, kita tahu bahwa kasih karunia itu telah mati untuk kita. Yesus adalah kasih karunia itu. Dia mati menanggung segala kelemahan, dosa dan keterpurukan, kehancuran dan kegagalan, ketidakberdayaan manusia. Dia gantikan semuanya itu dengan menjadi semua yang terpuruk agar saya dan saudara kita yang percaya mengalami semua yang terbaik. Artinya apa? Waktu kita menjadi percaya kepada apa yang Yesus kerjakan, dengar baik-baik ini, tidak mengacu pada pertumbuhan rohani. Begitu kita dilahirkan kembali, kita menerima roh keputraan yang dewasa. Melalui siapa, saudara? Kristus. Coba pegang dada, katakan, dalam diri saya ada roh Kristus yang dewasa. Yes.
Taurat mengajarkan kepada kita ABC. Baik. Ya. Itu baik. Saudara menjaga anak-anak, jangan lari terlalu kuat, jangan lompat dari tempat tinggi, jangan lompat dari tempat tidur, jangan bikin ini, jangan bikin itu. Kalau mau menyanyi, menyanyilah pelan-pelan, jangan kuat-kuat. Saudara tidak mengerti? Saudara ajarkan anak-anak menyanyi itu alias kencing. Kalau mau kencing, turunlah tempat tidur, tariklah kaki mami pelan-pelan, dan bilang, mami tolong jaga saya. Oke. Tetapi saudaraku yang kasih, apa yang terjadi kalau saudara yang dewasa ini datang ke rumah saya, lalu saya berkata, hati-hati kalau duduk, pohon tumbang jatuh. Tolong kalau ambil air minum jangan tumpah-tumpah. Awas itu airnya panas, awas itu sorbetnya rusak nanti. Saudara merasa dipermalukan dan saudara geser perlahan-lahan. Dan hilanglah saudara. Karena saudara dianggap sebagai apa? Kanak-kanak. Tiap kali saudara makan, saya sorong tisu satu. Tolong lap. Demikianlah ketika saudara menerima kasih karunia, Anda bebas karena dalam dirimu ada Roh Kristus yang sudah dewasa. Kamu bukan lagi kanak-kanak Nefius, tapi dalam rohmu kamu adalah orang dewasa. Kamu tidak lagi didikte dengan Taurat, tapi Roh Allah, Roh Kristus diam dalam diri saya dan saudara. Amin. Amin. Saudara percaya kamu bukan kanak-kanak lagi? Amin. Dalam dirimu ada Roh keputraan. Taurat mengajarkan engkau belum dewasa, kalau belum hafal ayat, belum pintar nyanyi, belum berdoa puasa 40 hari, belum doa malam, belum ini. Bukan berarti doa puasa, nyanyi pujian penyembahan itu disepelekan, bukan. Tapi itu semua bukanlah alasan mendewasakan roh saudara. Kristus ada di dalam dirimu dengan sempurna. Amin. Saudara percaya Kristus ada dalam dirimu sempurna? Amin. Hanya Taurat yang menjadikan kita lemah. Seperti seekor gajah, waktu masih kecil, diikat lehernya dengan tali yang berukuran 2,5 meter, sangat kencang. Dikasih makan yang banyak, dia bertumbuh menjadi dewasa, tetapi karena dia terikat, maka potensi kekuatan the mature elephant doing nothing for herself. Potensi gajah yang besar yang bisa pindahkan pohon beringin itu tidaklah digunakan. Bukan gajah itu lemah, tapi gajah itu sudah didikte oleh tali yang kuat dengan panjang yang 2,5 meter itu, dan berkata, kamu hanya muter-muter aja, lu tak putar di situ, kata orang Kupang. Kamu tidak bisa robohkan istana, kamu tidak robohkan kubu yang tinggi, kamu tidak bisa mencabut pohon yang sudah berurat dan berakar. You just stay there, makanlah apa itu yang kuning, makanlah itu apa? Yang kuning-kuning itu Walter, makanlah ketimun, makanlah seledri. Silakan belalaimu panjang, taringmu hebat, but you are nothing elephant. Kamu adalah gajah yang besar tapi percuma. Why? Karena potensinya telah dibentuk begitu rupa sehingga tak berdaya dengan tali. Taurat itu ibarat tali, Bapak Ibu Saudara-saudara, my friend. Taurat itu ibarat apa saudara? Tali yang berkata, kamu tidak bisa menjadi suami yang baik, istri yang baik, keluarga yang baik, pernikahan yang baik, usaha yang baik, pelayanan yang baik, kamu tidak bisa jadi anak yang baik, semua yang baik. Kamu buruk, kamu tak berdaya, kamu tidak laku, terpaku, kaku di situ, dan tidak ada yang gubris sama kamu. Dan akibatnya bertahun-tahun orang Kristen
Selalu merasa berdosa. Mau makan pun minta ampun dosa, habis makan banyak pun minta ampun dosa, mau tidur minta ampun dosa, bangun minta ampun dosa, semuanya ampuni, ampuni, ampuni. Seperti tali itu yang membuat kamu terputar di situ. Kamu orang berdosa, kamu tidak berdaya, kamu tidak bisa buat apa-apa. Padahal dalam dirimu ada roh dewasa yang namanya siapa? Yesus. Halo? Dalam dirimu ada roh keputraan. Siapa namanya? Haleluya. Jangan biarkan potensi anu, katakan, saya putuskan tali Taurat dalam nama Yesus. Katakan 2, 3. Dengan katakan, segala perkara dapat saya lakukan dalam Kristus yang memberi kekuatan kepada saya. Amin. Nah, saudara kau yang ngasih, kalau 2 gajah terikat satu dengan yang lain, mereka hanya adu kekuatan secara jarak jauh. Saudara kekasih, mereka tidak bisa saling menopang. Kenapa? Karena terikat. Suami terikat dengan Taurat, istri terikat dengan Taurat, atau papa mama satu Taurat tersendiri, anak-anak satu Taurat sendiri, maka mereka hanya nonton dari jauh. Mama tidak bisa, papa tidak bisa, anak-anak coba, bosan-bosan bisa, apalagi kotong. Akibatnya saudara kekasih, orang hidup dalam ketidakmampuan, padahal dalam dirimu saudara kekasih. Katakan, dalam saya ada roh Kristus yang dewasa. 2, 3, come on. Itu terjadi karena pengajaran Injil yang lain, yang bukan kasih karunia. Dengan slogan-slogan kita orang berdosa, mantan orang berdosa, kita orang yang bobrok. Memang betul. Tapi Yesus ketika masuk dalam dirimu, Dia sudah merubah itu semua. Haleluya. Amin. Sehingga kita tidak memegang pengalaman yang lama. Tapi apa yang terjadi? Nah, umat Tuhan, kasih karunia bukan hanya titik awal. Kasih karunia adalah seluruh perjalanan dari awal sampai akhir. Yang setuju katakan amin. Karena itu kita tetap berjalan dalam kasih karunia. Karena ketika kita keluar dari kasih karunia, maka kemenangan tidak ada lagi. Kemenangan hanya bisa terjadi oleh apa saudara? Kasih karunia. Di dalam kasih karunia kelemahan kita dapat diatasi. Yang percaya katakan amin. Kelemahan saya dapat diatasi. Kelemahan kita dapat ditaklukkan di dalam kasih karunia. Karena itu saudara kekasih, Tuhan melihat kita itu benar. Yang percaya katakan, saya orang benarnya Allah dalam Kristus. Come on. Yes. Tuhan melihat saya dan saudara seperti itu. Sepasti Yesus menjadi dosa, sepasti dengan kita menjadi apa saudara? Menjadi apa? Kalau kita percaya Yesus mati untuk dosa kita, maka kita juga percaya bahwa kita hidup tanpa dosa atau sebagai orang benar. Yang setuju katakan amin. Nah, perbandingannya seperti ini, 100 banding 100 atau 100 banding 10. Kita dijadikan benar tanpa dosa. Kita di posisi mana? 100 banding 100. Yesus berdosa supaya saya benar karena Yesus berdosa, atau Yesus benar tapi saya belum bisa benar. Saya masih 10%. Kenapa? Karena masih ingat gereja sedikit. Walaupun tidak berdoa dan baca Alkitab, tapi kaki masih injak di gereja sedikit. Berapa persen itu saudara kekasih? Berapa persen? 10%. Memang Yesus mati untuk saya, betul. Orang Rote bilang, but tehu nanti kuasa ya. Tetapi sekarang saya mau katakan kepada saudara, 100% Yesus menjadi berdosa, 100% saya dan saudara menjadi benar. Sekali lagi, 100% Yesus menjadi dosa, supaya 100% saya dan saudara menjadi benar. Amin. Ini cara pandang yang benar. Cara pandang yang membuat kita bisa bergeliat keluar. Sehingga kepompong yang busuk, yang jelek, bisa menjadi the wonderful butterfly, menjadi kupu-kupu yang indah. Ini bukan tentang apakah kita rasakan atau tidak rasakan. Ini tentang memilih untuk percaya dan menerima apa yang telah Yesus lakukan untuk saudara. Saudara percaya katakan, saya terima apa yang Yesus kerjakan. Katakan. Yes. Saudara mesti katakan.
dalam keterpurukan engkau mengakui apa yang Yesus kerjakan. Saudara masih ingat kalau guru mengajar matematika, dia bilang apa? Lu jangan pusing soal mau berapa banyak, tapi lu ingat rumus. Betul Pak Guru? Soal 2000 tapi kalau lupa soal 1 tapi kalau lupa rumus, masalah. Soal 2000 kalau ingat rumus, nggak ada masalah. Dengar saudara yang kasih, dunia ini banyak pencobaan untuk kita. Kalau kita lihat kelemahan dan kekurangan kita gagal, ingat rumusnya. Yesus menjadikan saya dan saudara orang benar. Ingat rumus, apa saudara? Rumusnya apa? Rumusnya apa? Come on, sanukan rumusnya apa? Saya orang benar. Allah dalam siapa? Kristus. Nah, kenapa orang ragu-ragu? Karena mereka masih membiarkan hidup mereka terikat. Padahal Yesus sudah memerdekakan saya dan saudara. Haleluya. Dan akibatnya apa? Lanjut dari ilustrasi. Karena gajah itu sudah bertahun-tahun, berabad-abad, berdekade-dekade. Berabad itu ratusan tahun enggak. 30 tahun, 20 tahun, dia terikat. Dia sudah penganut tali 2,5 meter. Dia penganut apa saudara? Dan banyak orang Kristen penganut apa? Taurat. Saya mesti lakukan ini, lakukan itu. Sehingga saudara yang kasih, walaupun tali itu dilepaskan, gajah itu putar tetap. Nah tuannya bilang begini, diskusi sama rekannya, heran gajah ini bodoh. Sudah kulepaskan, tapi dia masih muter-muter tempat yang sama. Lalu temannya bilang apa? Dia belum ikut pemuritan. Dia belum gabung dengan komunitasnya. Coba lepaskan dia di hutan. Dan saudara tahu, mereka agar gajah itu tahu potensinya, lepaskan dia di hutan. Hutan pendidikan, hutan pekerjaan, hutan pergumulan, hutan tantangan, hutan sakit penyakit, hutan pergumulan, hutan ini, hutan itu, hutan kebencian, hutan penuduhan, hutan segala macam persoalan ada di sana. Gajah itu mulai bermain dengan kekuatannya. Saya adalah gajah penguasa, singa beruang datang, dia usir dengan kekuatannya. Singa datang, dia balai pohon, dia tutup. Singa tertekan di sana, tertekan dan hilang. Itu artinya apa? Ketika persoalan datang, jangan engkau lari, tapi katakan, dalam Kristus saya cakap menanggung segala perkara. Amin. Itulah sebabnya kalau Tuhan izinkan saudara mengalami banyak pergumulan, ibarat Tuhan melepaskan engkau di tengah-tengah pergumulan hidup ini. Saudara bilang, weh kalau tinggal di gereja aman. Tidak aman karena semua sebanyak. Weh saya kekurangan dan persoalan baru. Saudara kasih. Siapa bilang tinggal di gereja aman? Ini hanya sebuah rumah. Komunitas inilah yang menjadikan kita menjadi dewasa. Fasilitas tidak akan pernah mungkin. Haleluya. Kita lihat dalam interaksi, ada 2 interaksi di Yohanes pasal 4 dan pasal 3. Sudah lihat Nikodemus dalam Yohanes pasal yang ketiga. Nikodemus membutuhkan waktu untuk menjadi pengikut Yesus. Di sisi lain, begitu wanita di sumur Yakub itu bertemu dengan kasih Tuhan yang tidak bersyarat, dia menjadi apa saudara? Menjadi apa? Penginjil yang instan. Nikodemus, sang Taurat, ahli Taurat, pengajar Taurat, datang malam-malam. Kenapa? Kalau siang-siang itu, "Weh Niko, masa kau hebat, kau pengajar kami, kau bertemu dengan pria rambut gondrong jubah putih itu?" Jadi dia datang malam-malam. Lalu Yesus bilang kepada Nikodemus, "Nikodemus, engkau pintar," kalau bahasa saya hari-hari, "engkau hebat, engkau tahu segalanya, tapi engkau tidak dilahirkan kembali. Jangankan masuk, lihat surga pun tidak bisa." Nikodemus dengan polosannya dia berkata, "Beta yang sudah tua bangka 60 lebih ini, masuk kembali rahim ibu." Yesus bilang, "Hei tua, bukan begitu." Kalau Yesus saya. Yesus bilang, "Niko, apa yang dilahirkan dari daging adalah apa? Daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh." Tetapi waktu dia ketemu perempuan itu apa? Perempuan itu juga takut ketemu orang. Dia sama. Mereka punya penyakit yang sama. Niko takut ketemu orang, datang malam-malam. Perempuan ini takut ketemu orang, datang jam 12 siang. Karena jam 12 siang orang tidak akan pernah ambil air.
Dan waktu dia ketemu Yesus di sumur perigi itu, Yesus omong terang-terang, ini bukan suamimu yang kamu tinggal sekarang sama-sama. Dia bilang, benar apa yang Tuhan katakan. Lihat, anugerah mendidik orang untuk mengenal siapa dia yang berbicara. Amin. Lalu Yesus pulang, panggil itu nyong yang datang. Lalu dia pulang, saya cerita singkat cerita, intinya langsung dia ke kota. Jam 4 sore di alun-alun kota itu diberitakan Injil. Jam 5 sore satu kota datang. 6 sore rame-rame antar dia ke kampung ketemu Yesus. Lalu mereka bilang, kami sudah melihat Yesus bukan karena perkataan itu perempuan saja, tapi kami melihat dengan mata kepala kami sendiri. Haleluya. Saudara lihat, anugerah merubah orang dari dalam keluar. Cara pendekatan Yesus kepada mereka yang Taurat, dia didik mereka dengan cara yang keras. Tapi anugerah. Itulah sebabnya saudara lihat. Kadang-kadang kita terbalik. Dosa kita hantam bombardir. Taurat kita lembutkan. Akibatnya Niko tidak lahir baru. Perempuan ini tambah jahat. Yohanes 1 ayat 17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh siapa? Kasih karunia dan kebenaran datang oleh siapa? Yesus. Haleluya. Sebab Taurat diberikan melalui Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang melalui siapa? Jadi pada waktu Yesus datang, di kedua tangannya ada kebenaran dan kasih karunia yang berlimpah. Haleluya. Anda menerima anugerah kebenaran dan kasih karunia yang berlimpah. Bukan penghukuman. Makanya saudara lihat, dia mengajarkan kepada orang-orang sesuai dengan pandangannya. Dan diarahkan untuk mereka sama-sama masuk surga. Perempuan itu bertobat masuk surga. Dan Nikodemus lahir baru masuk surga. Saudara lihat, mengetahui kita sepenuhnya dikenal dan dicintai sepenuhnya oleh Tuhan, membebaskan kita untuk mencintai Dia dan sesama. Haleluya. Umat Tuhan, mari kita lihat Petrus dalam sebuah kejadian. Di dalam Markus 14 ayat yang ke-29 dikatakan, kata Petrus, biarpun mereka semua tergoncang imannya. Saudara lihat, Petrus tergoncang imannya atau tidak? Dia bilang, sekalipun semua tergoncang imannya, saya tidak. Ternyata dia goncang atau tidak? Goncang. Dia yang ngomong, dia yang alami. Petrus begitu ponga dan sombong. Tapi saudara lihat Yohanes 13. Sekali lagi, mengetahui kita sepenuhnya dikenal dan dicintai sepenuhnya oleh Tuhan, membebaskan kita untuk mencintai Tuhan dan sesama. Yohanes bilang begini, Yohanes 13 ayat 23. Seorang di antara murid Yesus, yaitu apa saudara? Yaitu siapa? Murid yang apa? Murid yang apa? Murid yang apa? Bersandar di mana? Dekat kepadanya di sebelah kanannya. Nah bayangkan saudara, ini murid Yesus semuanya. Ada Dance, ada John Dede, ada Eli Tonino, ada Aminadab yang dikasih oleh Yesus. Amin, John Dede, amin. Jangan pun amin, nadanya rendah sekali. Kalau 10 sampai 100, John Dede pun 7 ke 6, saudara kayaknya. Amin. Saudara rasa bagaimana? Coba. Semuanya murid Tuhan di situ. Ada Petrus, ada Thomas, ada yang lain-lain saudara kasih. Lalu ada Yohanes yang dekat, sandar di dada Yesus. Yang lain itu apa? Lu 4 kilo. Nah, perbedaannya di sini, perhatikan. Yohanes adalah murid yang membuat tentang kasih Yesus kepadanya, yaitu Tuhan mengasihi semua murid. Yang percaya katakan amin. Tetapi Yohanes mengetahuinya dan menjadikan kasih Yesus bagi dia secara apa? Pribadi. Coba pegang dada saudara. Saya tidak mau tahu dengan orang lain. Yesus sangat mengasihi saya. Katakan demikian. Seringkali kita mau tahu dengan orang lain. Apa? Weh, kamu tuh Tuhan cinta kamu. Lihat kamu diberkati luar biasa. Utang lunas, penyakit sembuh, anak jadi manusia. Lalu sebelum anak jadi manusia itu masih orang. Weh, lu hebat, lu pakai motor, beta hanya pakai kuda kayu. Lu hebat, lu makan nasi, beta makan jagung.
Kita ingat orang lain, kita kenakan kasih Tuhan pada orang lain yang begitu hebat. Lalu kita katakan, ya saya manusia celaka. Ya saya kalau pesta itu makan merungga dengan kepala ayam. Rubah. Saya mau katakan, engkau orang yang sangat dikasihi oleh Allah. Bahkan engkau favoritnya Tuhan. Waktu satu teman dari Australia datang, waktu dia naik di tangga saya, dia lihat sebelah kiri, dia bilang, dia lihat foto saya, the favorite couple, God's favorite couple. Wow. Dia bilang apa saudara? Wow. Berarti dianya apa? Juga saudara. Saya mau kasih saudara, olehmu dan olehku orang boleh mengenal kasih Tuhan yang berlimpah-limpah. Amin. Katakan, Tuhan sayang semua orang. Yang membuat kita tidak rasa, yaitu kita dengan kekuatan. Saya bisa. Petrus bilang saya bisa. Ternyata dia bisa? Tidak bisa. Karena dia dengan kekuatannya sendiri. Saudara, bukan soalnya lama, tapi bagaimana kita aplikasikan perjalanan kita bersama Tuhan. Banyak orang sudah lama, puluhan tahun ikut Tuhan, tapi mereka tidak alami terobosan apapun dalam hidup mereka. Tidak alami terobosan apapun. Karena mereka diikat. Yang berkata timur miskin, timur bodoh, timur itu begini, saya kembalikan lagi. Timur itu penuh dengan kemuliaan Allah. Lihat, pulau-pulau di NTT ini, semuanya masing-masing punya bahasa sendiri, punya makanan sendiri, dan punya kostum tersendiri. Haleluya. Amen. Timur, you have everything in God. Katakan, saya memiliki segalanya dalam Kristus. Segala sesuatu atau apa saja itu berbeda dengan segala sesuatu. Orang bisa kaya, tapi orang tidak punya segala sesuatu. Kamu tidak kaya, tapi kamu punya segala sesuatu dalam Kristus. Ini dia konsep seperti ini yang mesti kita lihat. Nah, umat Tuhan, dengan cepat kita akan lihat yang kedua. Hukum Taurat itu menghukum yang terbaik dari kita. Kasih karunia menyelamatkan yang terburuk. Yang setuju katakan amin. Taurat tidak pernah lihat yang terbaik. Karena itu saudara yang kasih, kita mesti jadi pria, jadi suami, jadi istri, jadi pribadi yang melihat yang terbaik dari orang lain. Kalau tidak saudara yang kasih, kita seperti Taurat, menghukum yang terbaik, mempurukan yang terbaik. Tapi dengar, anugerah. Apa dia bilang tadi? Anugerah apa saudara kasih? Dia bilang tadi anugerah apa? Anugerah yaitu menyelamatkan yang terpuruk dari kita. Sebenarnya kita sudah hancur lebur, tak ada apa-apanya, cacing pun masih lebih baik. Tapi anugerah mengangkat saya dan saudara. Ini dia, ini. Haleluya, amen. Jadi saudara lihat, 1 Yohanes 4 ayat 10 berkata, bukan kita yang mengasihi Allah, tapi Allah yang mengasihi kita. Haleluya. Katakan, Tuhan yang lebih dulu mengasihi saya, bukan kamu. Bukan kita yang mengasihi Allah. Saudara yang kasih. Amen. Bukan kita yang mengasihi Allah. Apakah kita bermegah dalam kasihnya bagi kita, atau kita bermegah dan menyombongkan diri karena kasih kita kepada Tuhan? No. Jangan pernah bangga bahwa kamu mengasihi Tuhan. Banggalah karena Tuhan lebih dahulu mengasihi saya dan saudara. Karena kita tidak mampu mengasihi Tuhan kecuali Tuhan yang lebih dahulu memampukan kita dengan cara Dia lebih dahulu mengasihi kita. Lihat diri kita sendiri sebagai orang-orang khusus yang dikasihi Tuhan. Katakan, saya sangat dikasihi oleh Tuhan. Katakan, lihat diri kita, lihat diri kita, lihat diri saya dan saudara. Haleluya. Coba katakan sekali lagi, saya sangat dikasihi oleh Allah. Paulus bilang begini, Galatia 2 ayat 20. Dikatakan, yang paling di bawah dikatakan, yang mengasihi aku dan menyerahkan apa? Mengasihi aku dan Yesus apa? Mengasihi aku dan ya. Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus, di Galatia, di kota-kota lainnya, tapi dia tetap menerapkan kasih Tuhan kepada dirinya sendiri. Haleluya, amen. Nah, umat Tuhan, Galatia tadi sudah menerangkan kepada kita bahwa Paulus mengaplikasikan kasih Tuhan secara pribadi. Saudara katakan, walaupun ada hamba Tuhan yang luar biasa. Katakan, walaupun ada hamba Tuhan yang luar biasa. Katakan, walaupun ada hamba Tuhan yang luar biasa.
saya tetap sangat dikasihi oleh Allah. Haleluya. Amin. Ini dia yang harus kita praktekkan. Baru Anda bisa hidup dan berkuasa. Haleluya. Hiduplah dengan rasa kasih Tuhan yang besar bagi kita. Dan lihatlah dosa itu kehilangan kuasanya dalam diri saya dan saudara. Saudara lihat. Titik yang digunakan iblis untuk mencoba Yesus adalah ini. Dia mengabaikan kata yang dikasihi. Makanya Matius 4 ayat 1-11 dikatakan, jika engkau anak Allah. Iblis bilang apa saudara? Iblis bilang apa saudara? Nah, satu hal yang iblis lupa. Yesus tidak dikasihi oleh Allah. Yesus sangat dikasihi oleh Allah. Iblis tahu kalau iblis bilang engkau sangat dikasihi oleh Allah, Yesus akan mendapatkan kekuatan besar untuk mengalahkan. Jadi dia bilang, if you the son of God. Dia lupa beloved. Padahal dikatakan dari surga, katakan, this is my beloved son. In him I am well pleased. Inilah anakku yang sangat kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Perkataan itu dengar. Perkataan itu bukan hanya untuk Yesus saja, tapi untuk saya dan saudara. Katakan, saya sangat dikasihi oleh Allah. Katakan, I am so beloved. Haleluya. Engkau bukan saja dicintai dan dikasihi, engkau sangat dicintai dan dikasihi. Amen. Saudaraku yang gak kasih, ketika pencobaan datang, kekurangan uang, kekurangan makanan, kekurangan job, kekurangan peluang, kekurangan rasanya, kemiskinan, kekurangan menyerbu kita seperti nyamuk di malam hari, seperti semut mendatangi gula. Dengar saya, perkatakan bahwa saya sangat dikasihi oleh Allah. Waktu pencobaan, tantangan dunia, orang mempersalahkan engkau, dunia membuli engkau, engkau berkata tak peduli apapun kata dunia. Yesus berkata, I am beloved son of God. Haleluya. Saya sangat dikasihi oleh Allah. Saudara, jangan engkau merengek-rengek berkat Tuhan, tapi deklarasikan kasih Allah atas saudara. Haleluya. Yang ketiga, pencobaan tidak dapat berhasil terhadap kita ketika kita tahu. Baca, ketika kita tahu. Yes. Ini dia, saya tekankan bagian yang ketiga di sini. Saudara mesti tahu, you have to know that you are so loved. You are beloved of God. Kita sangat-sangat. Lukas 5 ayat 8 berkata begini. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Saudara lihat, pertama kali Petrus bertemu dengan Yesus, dia lebih sadar akan kekudusan Yesus daripada kasihnya. Sekarang saudara lihat apa yang terjadi dalam Lukas pasalnya yang ke-23 ayat 34. Lukas 24 ayat yang ke-23, 34. 34. Saudara perhatikan. Petrus sadar bahwa kasih Tuhan kepadanya, dia sadar bahwa kasih Tuhan jauh lebih besar dari kekudusan Tuhan. Di dalam Lukas 24 ayat 34, ketika Petrus sadar itu Tuhan, Lukas 5 berkata, Yesus bilang, Tuhan, pergi dari aku. Tapi waktu Petrus sadar bahwa itu adalah Yesus yang dia sangkal, yang dia tolak, dia katakan, Yesus. Lalu dia terjun, dia berenang menghampiri Tuhan. Saudara lihat, kasih menarik orang datang kepada Tuhan. Kasih merubah seseorang yang gagal, yang berdosa, yang pengkhianat, menjadi seorang yang lari menghampiri Tuhan. Inilah perbedaannya. Ketika kita tahu, saudara lihat tulisan ini, kemajuan sejati dalam perjalanan rohani kita menjadi lebih cepat apabila kita lebih menyadari kasih Tuhan bagi kita.
Ini menjadi akhir dari kita saat ini, saudara yang kasih. Ini menjadi kesimpulan kita. Dengar. Maukah kita terima bahwa Tuhan sangat mengasihi kita? Maukah kita akui bahwa Tuhan sangat mengasihi kita? Amin, saudara, amin. Lihat, dua perbedaan dari satu orang. Petrus ketika dia sadar akan dosa, dia jauh dari Tuhan. Tapi ketika dia lihat kasih Tuhan yang menutup dosa, dia terjun akhir kehidupannya, dia datang kepada Tuhan. Ini mengajarkan kepada kita bahwa dimerdekakan untuk hidup dan berkuasa. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, kita responi apa yang Tuhan mau untuk kita. Haleluya. Umat Tuhan, sudah kita dengar firman Tuhan hari ini. Sekarang posisi kita di mana? 100% banding 100% atau 100% banding 10%? Umat Tuhan, saya percaya bahwa kita memilih 100%. Yang percaya 100% bahwa Yesus mati menjadi dosa agar dia menjadi benar di hadapan bangkit. Berdiri, mari kita datang kepada Tuhan. Ada satu lagu lama yang luar biasa. Yesus malole mari datang kepada dia, nyanyikan lagu ini. Yesus malole itamasa, aku tak bisa balas Yesus susue, Yesus malole neo itabasa. Dengar ini jemaat Tuhan, sebelum kita nyanyikan lebih jauh. Penting untuk kita terus menyingkapkan dan terus rindu untuk disingkapkan kasih Tuhan yang lebih dalam lagi kepada kita. Karena ketika kita dipenuhi dengan kesadaran akan kasih Tuhan yang luar biasa, kekudusan sejati akan menjadi buah alami yang kita hasilkan dalam hubungan kita yang intim dengan Tuhan. Haleluya, mari katakan. Yesus baik buat saya. Haleluya. Yesus baik buat kita semua. Amin. Mari renungkan kebaikannya. Ku tak dapat membalas kasih-Mu Yesus. Yesus baik buat kita semua. Mari katakan Yesus baik. Yesus baik. Benar Tuhan Yesus, kebaikan kasih setiamu yang luar biasa. Revolution of your love, revelation of your love. Pewahyuan dari kasih-Mu diimpartasikan kepada kami Tuhan. Ku tak dapat membalas kasih-Mu Yesus. Yesus baik buat kita semua. Mari katakan, ku tak dapat balas kasih-Nya. Ku tak dapat balas kasih-Mu Yesus. Yesus baik buat kita semua. Yesus baik buat kita semua. Yesus baik buat kita semua. Haleluya, amen. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.
Mari setiap orang nyatakan keberadaan-Mu hadapan Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Di dalam kasih-Mu aku berkemenangan. Di dalam kasih-Mu aku hidup. Aku tidak akan dihancurkan karena kekurangan, kemelaratan, kemiskinan, sakit, penyakit. Karena kasih-Mu. Ketika Engkau mengasihi Lazarus, Engkau memberikan Lazarus dari kematian. Oh, haleluya. Saudara, kita bukanlah orang-orang yang sekedar penganut Taurat, sekedar membuat Tuhan senang, tapi kita sangat dikasihi oleh Allah. Saudara, waktu Lazarus yang dikasihi oleh Yesus mati, karena kasihnya dia membangkitkan Lazarus. Saudara-saudaranya berkata, Yesus, Lazarus yang kau kasihi sakit. Dan kita tahu Lazarus mati. Karena Yesus mengasihi dia, Yesus bangkitkan dia. Bahkan Yesus berkata, barang siapa termasuk saya dan saudara yang percaya kepada dia, akan dibangkitkan pada akhirnya. Bukankah kebaikan Tuhan luar biasa? Mari angkat tangan saudara, katakan, Engkau baik. Tepuk tangan bagi dia. Engkau baik. Katakan, Engkau baik. Haleluya. 2-3 katakan, Yesus malole. 2-3. One more time. One more day. Yesus malole. Sekali lagi kasih pujian bagi dia. Come on. Haleluya. Come